Sementara itu, ada seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang sembuh dari COVID-19 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rifai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selama 45 hari. Tidak hanya itu, mahasiswi bernama Siti Nurhaliza itu berhasil menyelesaikan ujian akhir Diploma 3 selama berada di ruang isolasi. Siti Nurhaliza dinyatakan sembuh dari COVID-19 Minggu pagi setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Abdul Rifai Berau, Kalimantan Timur. Ia terpapar virus corona setelah melakukan perjalanan dari Yogyakarta, tempatnya kuliah, pada akhir Maret lalu. Warga Kecamatan Sambaliung berusia 21 tahun ini adalah pasien nomor urut 05 di Kabupaten Berau yang berhasil sembuh dari COVID-19 setelah menjalani isolasi selama 45 hari. Selama isolasi, ia berhasil menyelesaikan ujian akhir Diploma 3 Kebidanan secara daring. Siti pun mengapresiasi kerja keras petugas kesehatan yang merawatnya. Ia juga meminta doa dan dukungan untuk pasien yang masih dirawat agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih untuk para tim medis dan pihak-pihak rumah sakit. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan sembuh total dan boleh pulang. Para pasien yang masih dirawat tetap didoakan dan diberikan dukungan serta semangat yang penuh. Tim gugus percepatan penanganan COVID-19 berharap warga menerima kepulangan Siti ke rumah dan tidak mengucilkannya. Tolong jangan dikucilkan, beliau ini sudah sembuh total, tidak ada masalah, karena sudah melalui proses yang cukup lama. Kendati dinyatakan sembuh, Siti masih harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum bisa beraktivitas di luar rumah. Muhammad Saifuddin, Berau, Kalimantan Timur. Ya, selain kisah inspiratif tadi, pandemi corona juga senantiasa menyelipkan kisah yang mengharukan. Kamaludin, warga Depok, Jawa Barat, terpaksa berpisah dengan anak dan istrinya karena terpapar virus COVID-19. Setelah 1 bulan tidak bertemu, keluarga kecil ini pun kembali berkumpul. Suasana haru menguar saat Kamaludin dan istrinya Yuni Lestari bertemu dengan kedua anak mereka. Setelah sebulan terpisah, Yuni tak kuasa menahan tangis ketika memeluk erat buah hatinya. Semua bermula saat ibu mertua Kamaludin meninggal dunia karena positif COVID-19 pada April lalu. Duka semakin dirasakan keluarga ini karena Kamaludin pun juga terpapar virus yang sama. Tes itu saya diambil darah, terus di ronsen juga. Hasilnya adalah saya positif, dan hasil ronsenan itu, hasil baca dokternya adalah ada pencuakan di paru saya. Akhirnya saya disampaikan ini harus dirawat di rumah sakit. Makanya dengan bantuan teman-teman, dengan bantuan hasil rekomendasi rumah sakit, saya dicarikan rumah sakit rujukan. Alhamdulillah dapat di Rumah Sakit UI, Universitas Indonesia. Di saat Kamaludin dirawat, rapid test sang istri juga menunjukkan hasil positif. Keputusan sulit pun diambil, kedua anak mereka harus diungsikan ke kerabat mereka di Karawang. Situasi ini sempat membuat Kamaludin dan anak tertuanya terpukul. Yang dalam pikiran saya hanya, ini anak-anak ini nih, intinya yang saya bikin down itu perasaan istri saya yang saat itu. Yang ujiannya begitu bertiba-tiba, dengan bertubi-tubi gitu. Dari mulai kehilangan ibunya, kehilangan harus berpisah dengan anaknya, dan kemudian tahu suaminya juga terpapar dan dirawat di rumah sakit. Nah, itu sebenarnya secara psikis saya juga merasakan sangat-sangat itulah terpukul lah dengan. Setelah menjalani perawatan di ruang isolasi selama 10 hari, Kamaludin dinyatakan negatif COVID-19. Kondisi istrinya perlahan mulai membaik. Berkat bantuan seorang kenalan, Kamaludin kembali bertemu dengan kedua buah hatinya. Jam 8 pagi tadi kita jemput anaknya di rumah adiknya ibunya di daerah Karawang. Karena kan kalau mereka sendiri jemput, pertama pasti masyarakat agak kekhawatiran karena mereka kan penderita COVID, tetapi walaupun sudah sembuh. Lagi pula juga kan, ini kan PSBB, takutnya di perjalanan justru mereka tidak bisa menjemput anaknya itu. Itu aja tergerak saya, biar saya aja jemput. Pandemi corona kerap menorehkan duka, namun selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Kebaikan ada di mana-mana, dan kembali bisa berkumpul bersama keluarga menjadi kebahagiaan tak terkira.
Gladia Rahma, Sony Sulistiono, Jakarta.